Di bisnis kontraktor, pelanggan biasanya bukan hanya satu kali transaksi. Ada proyek yang berjalan bertahap, ada penagihan termin, dan kadang satu pelanggan juga bisa memiliki beberapa proyek sekaligus. Kalau data pelanggan tidak disusun dengan rapi sejak awal, biasanya proses penagihan dan monitoring proyek akan mulai terasa cukup sulit ketika proyek sudah semakin banyak. Di video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara setup master data pelanggan di Akurat Online untuk perusahaan kontraktor, supaya pencatatan proyek dan penagihan menjadi lebih terstruktur. Kalau di titik ini kamu mulai ngerasa ini kayaknya relate banget sama kondisi saya, coba kamu tahan sebentar. Saya mau menjelaskan sesuatu yang mungkin bisa bantu kamu supaya lebih cepat paham Akurat Online. Saya sering ngobrol langsung dengan pemilik bisnis yang sebenarnya sudah berjalan, tapi masih bingung dalam satu hal. Datanya ada, tapi tidak benar-benar bisa dipakai untuk ambil keputusan. Dan biasanya setelah kita breakdown bareng, ternyata masalahnya bukan di bisnisnya, tapi di cara pencatatan dan alurnya. Makanya, saya buka konsultasi online gratis ini. Di sesi ini, saya tidak akan langsung jualan Akurat Online. Saya bantu dulu lihat kondisi kamu sekarang seperti apa, kendalanya di mana, dan sebenarnya kamu butuhnya itu di bagian mana. Dan dari situ baru kita bisa lihat apakah memang cocok pakai Akurat Online atau ada hal lain yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Biasanya setelah sesi ini yang tadinya bingung untuk memulai jadi lebih jelas harus mulai dari mana. Kalau kamu mau ikut, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kamu bisa pilih jadwal yang kosong, nanti kita bisa langsung ngobrol. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasannya. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akurat Online. Nah, untuk video kali ini kan saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk import master data pelanggan ke dalam database Akurat Online untuk perusahaan kontraktor. Nah, nanti sebelum kamu memulai untuk import master data, jadi pastikan kamu punya template terlebih dahulu. Nah, untuk template ini nanti kamu nggak perlu buat secara manual karena nanti udah disediain sama Akurat Online. Kamu tinggal masuk aja ke fitur pelanggan. Nah, nanti kita klik yang icon ini warna hijau, terus import data dari Excel. Nah, nanti di sini kita ada contoh file. Ini tulisan contoh file ini bisa kamu klik. Kalau kamu klik nanti dia akan langsung download otomatis untuk template-nya. Nah, untuk template-nya dia seperti ini. Jadi nanti ada dua sheet di dalamnya. Jadi nanti ada untuk input data sama penjelasan kolomnya. Nah, yang sering saya ingatkan, jadi ketika kamu mau memulai untuk import master data dari Excel, jadi pastikan kamu sambil membaca penjelasan kolomnya. Karena sebenarnya penjelasan kolom ini dia udah lumayan lengkap banget. Cuma ya mungkin saya menyadari kalau untuk yang baru pertama kali atau nanti belum pernah malah, itu kan pasti agak sedikit bingung nih mengenai bahasa-bahasa di sini ya untuk penjelasannya. Nah, makanya saya buatkan video ini supaya nanti kamu lebih mudah untuk memahami bagaimana caranya untuk import master datanya. Nah, ini saya udah isi beberapa data sebenarnya. Jadi nanti kita tinggal coba untuk import aja. Tapi nanti saya akan jelaskan juga untuk setiap kolomnya di sini. Jadi nanti kamu nggak perlu khawatir. Untuk kolom pertama yang harus kita isi adalah bagian kategori. Kalau kategori kita lihat di sini adalah otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori pelanggan. Nah, ini akan di-set ke kategori default ini yang kategori umum jika dikosongkan. Nah, nanti si Akratona itu sebenarnya udah menyediakan kategorinya. Jadi untuk bawaannya si Akratona itu udah nyiapin kategori untuk yang umum namanya. Nah, kategori di sini nanti kita bisa sesuaikan atau kita bisa untuk kelompokkan nih pelanggan-pelanggan kita. Nah, ini kita sambil buka kategori pelanggan. Nah, bawaannya adalah umum. Nah, nanti kita bisa sesuaikan lagi. Misalkan kita ada kategori untuk yang pelanggan A, kategori pelanggan B, kategori pelanggan C. Nah, itu nanti kita bisa sesuaikan seperti itu. Atau nanti ini saya contohnya di sini. Ini saya ada yang developer, ada yang perusahaan, ada yang perorangan. Nah, ini saya buatnya kayak gini. Jadi supaya nanti saya punya filter. Jadi kalau saya mau ngeliat, oh, saya mau lihat nih customer saya yang developer itu siapa aja. Nah, nanti kita ada filter untuk kategorinya, kayak gitu. Atau kita mau ngeliat yang perusahaan atau yang perorangan, nah nanti kita bisa lihat semuanya. Nah, nanti kita tinggal input aja di sini. Di dalam atau di kolom bagian yang kategori. Nah, nanti ketika kita input di situ, dia akan langsung membuatkan nama kategorinya secara otomatis. Jadi kamu nggak perlu membuat dulu nih kategorinya di sini nih, di database kamu. Jadi nanti kamu tinggal isi aja di file Excel-nya, nanti akan langsung ditambahkan ke dalam database tersebut. Kemudian, kita masuk ke bagian ID pelanggan. ID pelanggan ini sebenarnya nanti untuk nomor identifikasi aja supaya nanti ada perbedaan antar pelanggan. Karena kan nanti kadang ada nama-nama yang mirip. Misal ada Bapak A, nah nanti Bapak ini ternyata namanya mirip nih sama Bapak B. Nah, nanti untuk pembedanya itu bisa pakai ID pelanggan. Nah, nanti ini kamu bisa sambil baca juga, jika dikosongkan maka Akurat akan membuat kode otomatis secara counter. Maksudnya, kode otomatis ini dia sesuai dari penomoran yang disediakan oleh Akurat Online. Karena Akurat Online itu dia sebenarnya udah menyiapkan beberapa penomoran untuk setiap transaksi
Nah, nanti dia kayak gini nih, dia udah disiapin sebenarnya. Cuma saran saya, ketika kamu ingin menggunakan akurat online, jadi pastikan kamu sudah punya atau nanti minimal kamu udah tahu nih bentuk penomoran itu seperti apa. Karena kalau dari akurat online dia tampilannya sederhana kayak gini aja. Tapi kamu masih bisa edit lagi sesuai dengan kebutuhan karena nanti si Upload itu udah menyediakan nih beberapa komponen yang bisa kamu gunakan untuk penomoran. Kayak gitu. Jadi nanti kamu tinggal gunakan baru nanti kita bisa kosongin supaya nanti pas input di sini dia otomatis nomornya. Jadi nomor 001, 002, 003 kayak gitu. Jadi dia kalau dikosongin dia akan mengikuti penomoran yang tadi kamu buat. Tapi kalau misalkan kamu ternyata, oh saya udah punya mas, di pembukaan saya sebelumnya saya udah punya penomoran, nah nanti kamu bisa masukin ke sini. Cuma contohnya ini saya pakai yang tulisan kayak gini aja, CUST, terus strip nomornya. Jadi 001, 002, sampai 005. Kemudian kita masuk ke kolom nama, ini untuk nama pelanggan itu siapa. Kemudian kita masuk ke bagian untuk kontaknya. Jadi nanti kita bisa sambil baca di sini untuk kontak. Nah, nama kontak pelanggan yang bersangkutan, jika perusahaan maka kontak utamanya. Nanti kamu bisa masukin, ini pas di kontak ini namanya apa. Jadi ini nanti fungsinya, dia masuknya tuh di sini, di fitur kontak. Jadi setiap pelanggan yang kamu punya, ini ada pelanggan, ada pemasok sama tenaga penjual, ini bisa masuk ke sini. Kayak gini. Jadi misalkan kita mau nyimpen si PT ini. Nah, dia ada nama kontaknya siapa nih, PIC-nya. Misal Bapak A. Nah, nanti kamu bisa masukin nama kontaknya di Bapak A. Baru nanti kamu masukin di sini. Atau kalau kamu kosongnya juga nggak jadi masalah. Jadi nanti kita nama kontaknya ini atas nama ini. Supaya nanti hasil akhirnya ketika kita buka fitur kontak, dia akan muncul. Jadi kamu bisa lihat, oh saya mau lihat dong kontak pelanggan saya. Nah, nanti kamu bisa filter. Nah, di sini nanti kamu bisa gunakan kayak untuk strategi marketing, atau nanti kamu bisa buat follow up. Nah, nanti bisa macam-macam sesuai dengan kebutuhan kamu. Ini dia ada satu paket nih dari sini. Dari kontak, nomor telepon, nomor handphone, terus ada fax, email, sama website. Oke, nanti kamu bisa lengkapin aja. Kemudian kita masuk ke bagian saldo awal. Nah, saldo awal ini, jadi si Upload itu kan kita sebelum menggunakannya harus kita tentukan dulu nih, kita mau mulainya itu per tanggal berapa. Misal kita mau mulainya itu per tanggal 1 Januari. Nah, berarti kan kita harus hitung dulu. Misalkan si pelanggan ini kita punya daftar itu apa aja, terus dia ada saldo piutang atau enggak. Nah, itu nanti harus kita hitung dulu. Nah, nanti hitungnya itu per tanggal 31 Desember. Jadi nanti kita hitung dulu semuanya, terus kita kumpulin nama customer kita. Nah, nanti kalau misalkan, oh, kita udah punya nih saldo akhir atau saldo piutang dari tiap customer kita. Baru nanti setelah itu kita masukin nih. Jadi saldo akhir tersebut kita jadikan saldo awal di Upload Online. Jadi nanti misalkan ternyata ada beberapa transaksi yang masih menggantung atas customer tersebut, nanti kamu bisa masukin di sini. Nah, misal kita ada transaksi nih, ini kan kita ada beberapa nih. Nah, kita masukin kayak gini, kita ada yang per tanggal 5, per tanggal 8, per tanggal 12, nanti kita bisa masukin. Sama saldo awalnya juga, terus sama nomor invoice-nya. Kita bisa input di sini. Jadi, nanti pastikan nanti kamu sambil baca ininya ya. Yang tadi saya selalu bilang, kamu sambil baca penjelasan kolomnya. Karena nanti dia udah lumayan bingung di sini. Karena nanti di sini ada saldo awal per tanggal, ada saldo awalnya. Jadi yang per tanggal ini kamu masukin tanggalnya, saldo awal ini kamu masukin nilainya. Kayak gitu. Nah, terus secara mata uang kan kita pakainya IDR ya, rupiah. Terus kurs saldo ini kalau misalkan kamu nggak pakai multi mata uang untuk transaksinya, kamu nggak usah diisi juga nggak jadi masalah. Kamu kosongin aja. Kemudian kita masukin ini nomor invoice-nya. Jadi nomor invoice-nya nomor berapa nih yang udah kita terbitkan ke pelanggan tersebut. Nanti kita bisa input. Nah, kalau ternyata ternyata si customer ini ada 5 invoice yang masih belum dibayar. Berarti nanti kamu masukin 5 data ke bawah sini. Sesuai dengan nomor invoice yang masih menggantung. Nanti kamu tinggal masukin ini per tanggal berapa, terus nanti datanya misalkan, oh ini ada ini nih yang 5 invoice-nya atas nama perusahaan ini. Nah, kita bikin dulu sampai 5. Kayak gitu. Jadi nanti biar dia masuk satu customer dengan 5 transaksi kayak gitu. Nanti kamu bisa masukin kayak gitu. Kemudian kita ada kolom untuk yang cabang saldo. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi di video-video saya juga saya selalu mengingatkan, jadi kalau ada kata kunci cabang, ini nanti kamu gunakan ketika kamu menggunakan add-on multi-branch.
Tapi kalau kamu nggak pakai add-on tersebut, kamu kosongin aja, nggak jadi masalah. Nah, ini fungsinya nanti kan add-on tersebut itu untuk memisahkan cabang sebenarnya. Jadi nanti kelihatan, oh customer ini kita masuk ke cabang A, nah customer yang kedua kita masuk ke cabang B. Nah, itu untuk pemisah itu sebenarnya. Tapi kalau kamu nggak pakai fitur add-on tersebut, kamu kosongin aja. Kita lewatin aja untuk yang bagian cabang saldo. Kemudian baru kita masuk ke syarat bayar saldo. Nah, syarat bayar ini, kita sambil lihat, sel pembayaran saldo awal ini sesuai nama syarat pembayaran yang ada di dalam database. Nah, kalau kayak gini berarti kita harus lihat dulu syarat pembayarannya itu apa aja. Kita ada di sini di menu perusahaan, terus kita pilih fitur syarat pembayaran. Akurator itu udah nyediain sebenarnya beberapa syarat pembayaran yang bisa kamu gunakan. Tapi kalau kamu kurang, kamu bisa tambahin dulu. Jadi syaratnya, kata kuncinya, kamu lihat nih. Sesuai nama syarat pembayaran yang ada di dalam database. Berarti, dia harus ada dulu nih di dalam database Akurator Online, baru kamu bisa gunakan di Excel-nya. Nah, misalkan kan kita cuma ada ini nih. Ada 7, 15, 30, 45, dan 60. Nah, ternyata kamu mau pakai yang net 3 hari. Nah, kamu harus tambah dulu di sini, baru bisa digunakan di Excel-nya. Kalau kamu nggak tambahin di database, ya pasti data tersebut akan tertolak. Karena kata kuncinya, dia sesuai nama syarat pembayaran yang ada di dalam database. Jadi pastikan kamu tambahkan dulu, misalkan belum ada di sini, baru kamu gunakan ke dalam Excel ini. Kayak gitu. Jadi ini kan saya mau pakai net 30 hari, contohnya ya, ini karena udah ada, kita tinggal tambahin net 30. Kita lanjut lagi, ini kita masuk ke penjual saldo. Nah, ini adalah nama salesman. Sebenarnya kalau kamu ada salesman, nanti kamu tinggal tambahin di sini. Terus kita ada keterangan, keterangannya apa? Kita isinya saldo awal aja. Kita isi saldo awal, di sini kita tambahkan. Nah, kita udah selesai nih untuk yang bagian saldo awal. Terus kita masuk ke yang biru-biru ini. Ini adalah untuk atribut tambahan. Jadi di Akurator Online itu kita udah bisa menambahkan beberapa kolom sebenarnya. Jadi misalkan kamu ternyata, oh saya kurang mas untuk kolom-kolom yang disediakan oleh Akurator Online. Saya mau ada beberapa informasi tambahan supaya nanti dimunculkan di bagian pelanggan contohnya. Nah ini nanti kamu bisa tambahkan di sini nih, di preferensi, terus nanti dia di sini, di atribut tambahan kita bisa masuk ke pelanggan. Jadi ada beberapa kolom yang bisa kita tambahkan, ada yang tipenya karakter, angka, dan juga tanggal. Nah karakter sama angka kita bisa nambahin sampai 10 kolom tambahan, terus yang tanggal kita ada 2 kolom tambahan. Jadi nanti kalau misalkan, oh ternyata dari sini kita mau masukin tanggal lahir contohnya. Jadi kita tahu nih, oh si customer kita lagi ulang tahun. Nah kita bisa nambahin di sini. Kayak gitu. Jadi nanti kita bisa masukin ke tipe tanggal. Jadi, tapi ini kan sifatnya opsional ya kalau kolom tambahan. Kalau kamu mau pakai juga nggak jadi masalah. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kemudian kita masuk ke alamat. Nah, ini kita ada alamat penagihan sama alamat pengiriman. Jadi ada beberapa customer yang mau dipisah nih. Jadi misalkan kita kirimnya ke alamat kantor kita, ke rumah kita contohnya. Cuma nanti penagihannya ke alamat kantor kita. Kantor customer-nya maaf. Kayak gitu. Nah, nanti kan biasanya kita ketemu customer yang kayak gitu. Jadi kita kirimnya ke alamat rumahnya, tapi kita tagihnya itu ke kantornya. Nah, itu nanti kita bisa pisah juga alamat pengiriman sama alamat penagihannya. Kemudian kita lanjut lagi. Ini kita ada kategori harga sama kategori diskon dan syarat pembayaran. Sampai ke default penjual nih. Jadi kalau misalkan kita ada salesman kan kita bisa tentuin, oh ternyata si customer ini itu udah pernah di-handle sama si sales ini. Nah, itu kita bisa kaitkan. Jadi nanti kita kelihatan, oh ternyata si customer ini tuh di-handle sama sales kita yang ini nih namanya. Kayak gitu nanti kelihatan. Kemudian kalau kategori harga sama diskon ini, dia sebenarnya itu untuk penentuan harga khusus. Jadi karena kan kita pastinya ada perbedaan nih antara kita ngejual barang ke customer yang umum, nanti ada kita customer yang member, atau nanti ada customer yang grosir. Itu kita bisa kategorikan untuk harga dan diskonnya. Supaya nanti kita bisa penyesuaian harga dan diskon di sini. Kayak gitu. Nanti kita ada fitur tambahan untuk penyesuaian harga dan diskon. Nah, nanti kita bisa kategorikan, terus kita tempelkan ke dalam master untuk pelanggannya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kita masuk ke informasi pajaknya. Untuk informasi pajaknya dia lumayan banyak di penjelasannya. Nanti kamu sambil baca aja, karena saya nggak bisa ngejelasin untuk yang informasi pajak ini di sini, karena dia lebih teknis lagi kalau untuk masalah-masalah pajak.
Nanti kamu tinggal baca aja di sini, kamu tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, untuk yang orange ini nanti kita dipakai di cabang mana? Nah, ini kayak yang tadi saya bilang, kalau ada kata kunci cabang, pasti kan kamu pakai fitur add-on multi-branch. Tapi kalau kamu nggak pakai, kamu bisa lewatin aja. Terus kita bisa mapping juga untuk akun-akunnya. Kita ada akun piutang, akun uang muka, penjualan, sampai ke akun, ini lumayan banyak nih, sampai ke akun diskon penjualan. Jadi kita bisa sesuaikan lagi, oh ternyata untuk customer ini kita akun-akunnya mau dipisah nih, mau di mapping ulang. Nah itu nanti kita juga bisa kayak gitu. Tapi kalau enggak, ya nanti kita sesuaikan aja, kita kosongin aja, nanti kita ikutin dari si akurat online-nya. Karena si akurat online itu ketika kita melakukan penjualan, dia itu di barangnya sebenarnya udah di mapping secara otomatis. Nah, nanti kita bisa ngikutin ini. Jadi kalau kita kosongin di pelanggannya, nah nanti dia ngikutin yang ini. Kayak gitu. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Terus kita lanjut ke ini sebenarnya untuk informasi tambahan aja. Dia ada kayak untuk limit piutang, terus nanti ada catatan, terus ada nomor virtual account juga. Kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak diisi, kita bisa lewatin aja. Nah ini kita udah oke contohnya, kita tinggal simpan. Kemudian kita coba untuk upload. Uploadnya nanti kita sama kayak download template tadi. Jadi kita masuk ke modul penjualan, pilih ke fitur pelanggan, terus klik icon yang warna hijau, terus impor data dari Excel. Nah, nanti kita tinggal unggah aja di sini. Kita tinggal upload. Kemudian kita pilih yang master data, pilih yang pelanggan. Nah, nanti dia akan langsung masuk kayak gini, kita klik unggah. Baru nanti dia akan terbaca nih. Jadi data-data yang sudah kita input, nanti dia akan masuk semua di sini. Nah, nanti kamu akan diarahkan untuk pemetaan kolom data. Tapi karena kita pakai template dari Akurat Online, dia langsung otomatis nih. Nah, kalau kamu buat sendiri, nah itu agak repot. Kamu harus mapping manual satu-satu. Cuma karena kita template dari Akurat Online, dia langsung otomatis. Terus kita lanjutkan. Nah, nanti kelihatan data-data yang udah kita input. Dia masuk di sini. Nah, terus kita tinggal klik lanjutkan lagi. Ini untuk proses loading ya, untuk impor data. Nah, lamanya loading di situ nanti tergantung dari banyaknya data yang kamu punya. Jadi semakin banyak, nanti dia akan semakin lama untuk proses loadingnya. Tapi kan tadi saya cuma 5 doang ya, kayak dia cepet nih. Di sini dia langsung masuk. Kayak gitu. Jadi intinya semakin banyak, dia semakin lama juga untuk proses loadingnya. Nah, terus nanti dia ada kelihatan nih, oh kita ada PTA, PTB, terus ada customer A, nah nanti dengan nilai utang yang, piutang yang tadi udah kita input. Dia udah masuk semua di sini, udah sesuai. Nah, kalau kita lihat, karena dia udah masuk ke piutang, berarti kan ini saldo piutang kita udah bertambah nih. Nah, kita ada laporan piutangnya, jadi nanti kita terlihat. Kita bisa lihat di sini piutang, faktur belum lunas. Jadi nanti semuanya itu udah otomatis. Nah, nanti kelihatan. Terus kita di neracanya, ini kita sambil buka ya. Coba di neraca ada piutang ya, kalau nggak salah ada piutangnya dia. Nah, ini kelihatan. Jadi piutang kita sekian, piutang usaha, terus kita bisa lihat detailnya. Oh, kita ada customer atas nama ini. Ini tanggal transaksinya, terus kita tanggal jatuh temponya. Nah, nanti kelihatan, oh ternyata ini nih. Kita nilai piutangnya itu 12 juta, terus kita ada lagi atas nama Budi Santoso, terus berapa nilai piutangnya, kayak gitu. Nanti dia udah langsung masuk otomatis. Nah, kalau kita mau ngelunasin si customer tersebut, berarti kita tinggal masuk aja ke fitur penerimaan penjualan. Karena tadi dia itu udah, nah, ketika kita udah input si saldo awal tersebut, nanti dia akan langsung masuk ke faktur penjualan. Keterangannya nanti sesuai saldo awal nih, yang tadi kita masukin. Nah, nanti ini sesuai juga dengan si ini, transaksi yang masih menggantung di sini. Pokoknya semuanya nanti saling terintegrasi, makanya enak. Baru nanti kita tinggal, kalau mau ngelunasin, kita tinggal masuk ke sini, ke fitur penerimaan penjualan. Kita pilih aja pelanggan mana yang mau bayar. Misal kita ada pelanggan ini. Terus uangnya kita masuk ke mana, kita ambil. Nah, nanti kelihatan, oh ternyata dia ada saldo awal, 45 juta. Terus kita lanjut, hitung nilai pembayaran. Nah, nanti baru dia akan menghilang kalau udah kita proses pembayaran. Kayak gitu. Jadi nanti semuanya udah otomatis. Kita yang penting tinggal input data aja, nanti datanya akan diolah sama Akurat Online. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan bisa saya berikan. Nanti misalkan kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar.
atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun sosmed saya. Kalau master data pelanggan sudah disusun dengan rapi, proses pencatatan proyek dan penagihan biasanya menjadi lebih mudah dikontrol. Setiap pelanggan bisa memiliki histori transaksi yang jelas, termasuk progres penagihan dan pembayaran proyek. Selain membantu operasional, setup seperti ini juga membuat monitoring piutang proyek menjadi lebih terstruktur ketika jumlah proyek mulai bertambah. Kalau kamu memiliki perusahaan kontraktor dan sedang menyiapkan sistem pencatatan proyek yang lebih rapi, kamu juga bisa konsultasi terlebih dahulu. Biasanya kita bisa diskusikan bagaimana alur penagihan dan pengelolaan pelanggan di perusahaan kamu berjalan, lalu menyesuaikan setup online supaya lebih sesuai dengan kebutuhan proyek. Kalau kamu tertarik, kamu bisa hubungi saya melalui kontak yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita bisa lihat bagaimana Akurat Online bisa membantu pencatatan proyek dan monitoring pelanggan perusahaan kamu menjadi lebih tertata.